Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin ya men-sharing ilmu pengetahuan terkait dengan terbentuknya instrumen hukum terkait dengan jenis hak sipol dan hak ekosop ya, hak sipil dan politik dan hak ekonomi sosial dan budaya. Mungkin semuanya kita sudah mengetahui apa itu hak asasi manusia, namun tidak semua orang yang begitu paham ya mengenai jenis-jenis hak sipol itu apa dan hak ekosop itu apa, yang merupakan dua klasifikasi hak yang diatur dalam konvensi internasional terkait dengan sipol dan politik dan serta ekosop. Sebelum kita mengupas mengenai apa itu jenis-jenis hak rincian hak ekosop ya dan hak sipil dan politik, maka ada baiknya kita melihat dulu ya bagaimana terbentuknya instrumen hukum internasional dan juga nasional terkait dengan pengaturan dari kedua jenis hak ini ya, dua jenis clustering hak ini ya. Jadi ini merupakan dua clustering jenis hak besar yang berasal dari perkembangan sejarah HAM yang dibagi dalam 3 generasi, yaitu generasi pertama itu lahirnya hak sipol, dan generasi kedua menandai lahirnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kelahiran PBB tahun 1945, PBB ini merupakan lembaga internasional yang menggantikan berdirinya LBB. Jadi kelahiran PBB ini menjadi salah satu tonggak yang paling menentukan terkait dengan penegasan tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia di semua negara, khususnya bagi negara-negara anggota PBB. Kelahiran PBB tahun 1945 ini tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu tonggak sejarah karena dalam kelahirannya PBB ini mempunyai tujuan, diantaranya adalah membangun kerjasama internasional di bidang hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, PBB menegaskan mengenai pentingnya negara-negara anggota, negara-negara internasional untuk saling bekerja sama dalam rangka mempercepat, mendorong perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta pemajuan hak asasi manusia di masing-masing negara anggota. Kemudian untuk melaksanakan tujuan tersebut di bidang hak asasi manusia, PBB membentuk Dewan Ekonomi dan Sosial ya. Kemudian Dewan Ekonomi Sosial ini diberikan mandat untuk mempercepat ya bagi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, karena memang kondisi pada saat Perang Dunia Kedua ya, pasca Perang Dunia Kedua itu banyak menimbulkan peperangan ya, setelah menimbulkan peperangan yang berdampak pada berbagai praktik-praktik permasalahan kemanusiaan ya, khususnya hak asasi manusia seperti penjajahan, perbudakan, dan juga bentuk-bentuk tindakan yang melanggar ya nilai-nilai hak asasi manusia. Kemudian dibentuknya Dewan Ekonomi dan Sosial ini dia untuk mempercepat dan mengintegrasikan kerja-kerjanya, maka dibentuklah Komisi HAM pada 1946. Jadi berjarak 1 tahun ya setelah kelahiran PBB itu sendiri. Komisi ini bersifat fungsional, dia diberikan mandat oleh Dewan Ekosop untuk melakukan adopsi, melakukan tabulasi, melakukan kodifikasi terhadap semua jenis-jenis hak asasi manusia, khususnya ya yang sudah coba dilakukan klasifikasi oleh Karel Vasak dalam perkembangan hak asasi manusia yang sudah disusun dalam bentuk generasi perkembangan lahirnya jenis-jenis hak asasi manusia. Itu ada generasi pertama ditandai dengan kelahiran jenis-jenis hak sipol, dan generasi kedua ditandai dengan kelahiran jenis-jenis hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian Komisi HAM PBB ini yang merupakan pelaksana mandat dari Dewan HAM Ekosop ya, Dewan Hak Asasi Manusia di bidang ekosop,
secara de facto merupakan badan formal ya. Dia bekerja di bawah pengawasan dan pertanggungjawaban kepada Dewan Ekonomi Sosial PBB. Tadi saya sudah sebutkan tugasnya adalah melakukan tabulasi dalam arti merinci klasifikasi hak-hak baik sipol dan ekosop, yang kemudian jenis rincian hak tersebut akan diintegrasikan, akan dimuat ke dalam Deklarasi Universal Declaration of Human Rights yang diumumkan, yang disahkan pada tahun 1948. Deklarasi Duham ini merupakan salah satu tonggak akhir sejarah perjuangan bangsa-bangsa di dunia terkait mengenai pentingnya mengelembagakan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam mekanisme hukum internasional, supaya ini diharapkan untuk bisa memberikan daya efek dan daya ikat bagi semua negara-negara di dunia untuk dapat mematuhi dalam rangka kerjasama internasional di bidang hak asasi manusia. Kemudian deklarasi Duham ini melahirkan dua konvensi ya, itu konvensi tentang perlindungan hak sipil dan politik dan konvensi tentang ekonomi sosial perlindungan ya, perlindungan hak ekonomi sosial dan budaya atau yang dikenal dengan ECOSOP. Kalau untuk konvensi hak sipol itu ada beberapa jenis rincian hak yang diatur, itu cukup banyak, tapi di sini saya hanya mengambil 4 jenis hak besar saja, yaitu terkait dengan jenis hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu merupakan bagian dari hak sipol ya. Jadi hak untuk menentukan nasib sendiri ini juga berawal dari perjuangan dari bangsa-bangsa yang terjajah ya, atau berasal dari kondisi dekolonialisasi di mana bangsa-bangsa terjajah mempunyai kesadaran dan mengenai pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu negara-negara ini secara sepakat meminta ya perlu adanya kebebasan dalam arti bagaimana mereka bisa mendapatkan kemerdekaan dari negara-negara yang menjajah mereka. Kemudian hak untuk hidup ya. Hak untuk hidup ini juga merupakan bagian dari hak sipil dan politik, merupakan hak yang paling fundamental, merupakan jenis hak yang paling tinggi karena sifatnya khusus ya, karena terkait dengan hak hidup ini hak yang tidak dapat diderogasi atau dibatasi ya, khususnya terkait dengan hak untuk tetap hidup ya, hak untuk tidak boleh mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa atau negara untuk mengakhiri hidup manusia. Jadi hak hidup ini menjadi hal yang sangat khusus karena hidup manusia itu secara kodrati merupakan hak karunia dari Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat diakhiri atau dihapuskan oleh entiti yang ada, semua bentuk entiti atau kekuasaan yang ada di dunia ini. Hak untuk hidup ini merupakan membutuhkan ya tindakan positif dari negara, bagaimana negara bisa melindungi terhadap hak hidup manusia ya, hak asasi hak hidup manusia. Kemudian hak untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Ini merupakan bagian dari hak sipil dan politik ya. Bagaimana hak asasi manusia juga memberikan perlindungan terhadap kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan pemikiran dan berekspresi serta memperoleh informasi. Namun jenis hak ini bisa diderogable pada kondisi-kondisi tertentu, bisa dibatasi maksudnya ya, jika kebebasan seseorang itu dia laksanakan, dia implementasikan tidak bertanggung jawab ya, tidak mempunyai tanggung jawab, sehingga akan menimbulkan dampak mengganggu ketertiban umum, bisa mengganggu terhadap pertahanan keamanan bangsa, dan juga menimbulkan disintegrasi. Maka untuk kondisi-kondisi tertentu negara bisa melakukan pembatasan terhadap jenis hak ini bila
pelaksanaan dari hak seseorang ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pihak lain. Seperti khususnya kebebasan berekspresi itu harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena bila tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab dari seseorang, maka bisa menimbulkan pelanggaran terhadap hak kebebasan orang lain. Jadi hak seseorang itu tidak mutlak ya, karena akan dibatasi oleh hak dan kebebasan pihak lain. Jadi hak kebebasan berekspresi ini mungkin salah satu contoh bagaimana negara bisa menderegulasi dengan lahirnya Undang-Undang ITE untuk dipraktik di Indonesia ya, dan juga beberapa undang-undang lain. Tapi memang untuk pembatasan jenis kebebasan hak kebebasan berekspresi ini juga harus melalui peraturan perundang-undangan dan melalui mekanisme yang cukup ketat. Jadi harus ada beberapa indikator kenapa hak kebebasan pribadi seseorang itu harus dibatasi. Kemudian hak beragama dan berkeyakinan. Hak beragama dan berkeyakinan ini merupakan salah satu jenis hak sipol yang berkaitan dengan kebebasan pribadi. Jadi tidak boleh ya negara dalam kaitan eksistensi hak ini melakukan intervensi dan intimidasi kepada seseorang untuk memilih dan tidak memilih atau menentukan kepercayaan dan agamanya. Karena apa? Karena ini akan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan seorang untuk memilih dan menentukan kepercayaan dan agamanya. Namun demikian, kebebasan kepasifan negara terkait dengan hak ini pada kondisi-kondisi tertentu juga negara juga perlu bertindak aktif jika pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini menimbulkan permasalahan-permasalahan berdampak sosial kepada ketertiban umum dan masalah kesehatan. Contohnya, bila salah satu pelaksana ritual keagamaan tersebut berpotensi akan menimbulkan permasalahan, akan mengganggu terhadap masalah-masalah kesehatan, dan juga akan menimbulkan terkait dengan moral masyarakat, bertentangan dengan moral dan etika masyarakat, maka negara bisa melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan keyakinan dari sekelompok orang tertentu. Jadi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini pada prinsipnya pada kondisi-kondisi tertentu dan terukur bahwa bisa dibatasi ya, jenis hak ini bisa dibatasi oleh negara dengan beberapa pertimbangan dari aspek dampak sosial dan moral, dan juga dari aspek dampak kesehatan ya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan jenis-jenis hak ECOSOC ya, itu diatur dalam Konvensi Ekonomi Sosial Budaya. Ya, diantaranya yaitu hak atas pekerjaan, itu juga diatur dalam ECOSOC. Itu mengenai hak atas pekerjaan ini merupakan hak yang fundamental ya, karena orang bekerja itu sebagai sumber untuk mempertahankan hidupnya dan juga untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi dengan bekerja seseorang mendapatkan upah, dia akan mendapatkan gaji, maka dia akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu jenis hak ini merupakan salah satu jenis hak yang fundamental mendasar ya. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta aktif dari negara bagaimana bisa menjamin kondisi kerja yang kondusif, penyediaan lapangan kerja yang luas, akses pekerjaan yang mudah, dan juga menciptakan kondisi-kondisi kerja yang adil dan bermartabat ya, karena pekerjaan sebagai salah satu perlindungan terhadap martabat kehidupan manusia. Apa jadinya bila manusia tidak mempunyai pekerjaan yang layak, maka akan berdampak terhadap kehidupannya ya, maka tidak akan memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan hidup manusia. Hak atas pekerjaan ini juga harus memperhatikan adanya keberlanjutan pekerjaan, peningkatan peningkatan pendapatan, dan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Hak atas pekerjaan ini juga berkaitan dengan hak hidup ya, karena ini juga terkait dengan hak sipol kalau hak hidup. Oleh karena itu jenis-jenis hak yang diatur dalam ECOSOC juga berkaitan dengan pemenuhan perlindungan yang diatur dalam hak sipol. Salah satu contohnya, hak atas pekerjaan akan berkaitan erat dengan hak sipol, yaitu terkait dengan khususnya terkait dengan hak hidup, hak untuk melanjutkan kehidupan.
Kemudian hak atas perumahan atau tempat tinggal. Hak atas perumahan atau tempat tinggal ini juga merupakan bagian dari hak ekonomi sosial budaya, karena karena hak ini akan juga menentukan ya terkait dengan kualitas kehidupan manusia. Bagaimana kondisinya kalau manusia tidak mempunyai rumah tempat hunian yang layak, maka akan berdampak pada tidak terlindunginya hak hidup seseorang. Hak atas perumahan dan tempat tinggal ini juga menjadi salah satu perhatian yang harus menjadi salah satu perhatian bagi negara Indonesia, karena ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar di balik sandang pangan, karena ini juga akan menentukan terkait dengan indikator tercapainya perlindungan terhadap hak hidup manusia. Kemudian hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, yang terus-menerus dan mengalami perbaikan. Ini merupakan salah satu azas utama yang dikenal dalam ECOSOC, mengenai yang kita kenal terkait dengan progresif realisasi ya. Jadi di mana ada tanggung jawab negara, bagaimana negara bisa menjamin agar kehidupan manusia itu memenuhi standar yang layak, yang akan ada peningkatan yang bersifat menerus mengalami perbaikan. Jadi bila ada kondisi di mana masyarakat yang menjadi dari sejahtera menjadi tidak sejahtera atau semakin menurun kualitas kehidupannya, maka ini menjadi salah satu evaluasi bagi negara kenapa standar kehidupan masyarakatnya menjadi lebih tidak baik dari yang sebelumnya. Oleh karena itu memang hak ECOSOC ini sangat spesifik dan khusus, karena kenapa saya spesifik? Karena pemenuhan semua jenis-jenis hak yang ada di sini ya, jaminan pemenuhan dan perlindungan yang jenis-jenis hak yang ada di clustering hak ECOSOC itu sangat menentukan terhadap ukuran indikator terpenuhinya hak-hak sipol ya, khususnya itu hak untuk hidup ya. Hak untuk hidup itu terkait dengan kehidupan manusia. Maka ini kalau kita bisa flashback ke belakang, maka salah satu prinsip-prinsip hak asasi manusia itu yaitu adanya keterkaitan antara satu hak dengan hak yang lainnya. Jadi hak ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi dia mempunyai keterhubungan. Bila salah satu haknya tidak terpenuhi, maka hak lainnya juga bisa menjadikan hak lainnya juga menjadi terlanggar. Sebagai contohnya hak atas pendidikan juga berkaitan dengan hak berpolitik seseorang ya, hak individu untuk berpolitik, memilih, dipilih dalam pemilu, dan juga hak berpolitik, berperan serta dalam pemerintahan. Semua orang akan membutuhkan pendidikan untuk bagaimana meningkatkan kapasitasnya di bidang politik. Oleh karena itu hak pendidikan memasukkan kurikulum pendidikan memasukkan kurikulum politik dalam dunia pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk dapat melaksanakan haknya dalam berpartisipasi dalam pemerintahan dan juga berpartisipasi dalam kehidupan politik di sebuah negara. Itu merupakan salah satu contoh titik taut di mana adanya keterkaitan atau keterhubungan antara hak sipol dan hak ECOSOC. Kemudian kedua konvensi hak sipol dan ECOSOC tersebut dalam instrumen hukum internasional dia tadi saya sudah sebutkan dia dibagi menjadi lahir ke dalam dua konvensi yang terpisah, yaitu konvensi hak sipol dan ECOSOC, meskipun implementasinya berkaitan nantinya. Kemudian dalam sistem hukum nasional itu sudah diratifikasi ya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi hak ECOSOC dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi hak sipol. Jadi sejak tahun 2005 Indonesia secara resmi telah melakukan ratifikasi terhadap dua konvensi hak ECOSOC dan hak sipol. Yang rincian hak-hak yang diatur dalam dua konvensi tersebut kemudian diadopsi, diintegrasikan ke dalam di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia.
Jadi kalau kita lihat dari hierarki sistem hukum nasional itu kan dari konvensi internasional kita adopsi, kita ratifikasi, kemudian kemudian lahirnya undang-undang ratifikasi tersebut, ya pengesahan ratifikasi tersebut dalam dua undang-undang 11 dan 12 2005 tentang Ecosop dan Sipol. Kemudian dibentuk lagi satu undang-undang khusus untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi dalam Undang-Undang Nasional Nomor 39 Undang-Undang tentang hak asasi manusia itu mengintegrasikan, menyatukan pengaturan terkait dengan jenis perlindungan hak sipil dan politik dan perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan lahirnya Undang-Undang 11, Undang-Undang 12, kemudian pengakuan terhadap Deklarasi Universal Declaration of Human Rights oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu perwujudan atau bukti bahwa Indonesia juga sebagai salah satu negara anggota sudah melaksanakan komitmen sebagai negara anggota, sebagai bagian dari perjanjian hukum internasional dalam untuk melaksanakan mandat PBB, ya, yang salah satunya pentingnya melakukan kerjasama guna mempercepat pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di level hukum nasional, di level domestik nasional, dalam sistem hukum nasional yang kemudian itu harus wajib menjadi rujukan bagi negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia secara nasional, ya. Oke, itu saja dari saya mengenai terbentuknya instrumen hukum hak sipil, politik, dan hak ekonomi, sosial, budaya dari level, ya, yang bermula dari level internasional, hukum internasional, kemudian diturunkan ke level hukum nasional melalui ratifikasi, kemudian kemudian ditandai dengan terbitnya Undang-Undang 39 yang melakukan integrasi, melakukan kodifikasi terhadap dua konvensi tersebut. Namun terhadap segala sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-Undang 39 wajib, ya, mengacu kepada pengaturan dalam Undang-Undang khusus tentang sipol dan politik, yaitu Undang-Undang 11 sama 12 tahun 2005. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga paparan singkat ini bisa membantu saudara-saudara dalam memahami apa itu jenis-jenis hak sipol dan jenis-jenis hak Ecosop, dan bagaimana sejarah terbentuknya peraturan yang mengatur mengenai kedua jenis hak tersebut yang berawal dari instrumen hukum internasional dan kemudian diadopsi, diratifikasi ke dalam instrumen hukum nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.